Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali. Kuliah ini adalah lanjutan dari bagian kedua tentang geopolitik dan geostrategi, dan sebelumnya kita sudah lebih banyak membicarakan tentang pemikiran dan peran Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan sekarang kita mulai singgung sedikit tentang Tony Blair. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa Tony Blair ini adalah bekas Perdana Menteri Inggris, dan juga misalnya dia menolak sekarang apa yang disebut dengan hegemoni dominasi Amerika di dunia, dan dia mengatakan bahwa tentang tatanan internasional sekarang sedang dijungkir balikkan secara baru. Dan dia mengatakan bahwa dia yakin ini adalah satu revolusi yang besar dalam kehidupan kita secara global. Teman-teman sekalian, pernyataan dari Tony Blair ini tidak tanggung-tanggung ya. Jadi jelas sekali bahwa memang dia sangat mendukung dan mencoba keluar dari jebakan selama ini dari kekuatan Amerika Serikat, dan dia mengatakan bahwa sekarang terjadi perubahan internasional dan perjungkir balikan secara baru dominasi yang sudah berjalan sebenarnya sejak era pencerahan dan sampai mulai munculnya dan berubahnya. Kita memasuki apa yang disebut dengan era globalisasi dan virtual ya, atau era budaya baru. Teman-teman sekalian, perubahan ini memiliki konsekuensi yang sangat luas dan global. Ini adalah perubahan tatanan internasional, dan kemudian dia itu mengatakan terjadinya integrasi geopolitik dan reorganisasi strategik baru. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya kita mencoba untuk memahami pemikiran, bukan hanya misalnya pemikiran dari Macron, tetapi juga misalnya pemikiran dari Tony Blair, jelas sekali bahwa hegemoni Barat yang mereka sebut dimulai pada era pencerahan, ingat, abad ke-18, kemudian hegemoni Inggris setelah revolusi industri tahun 1900-an, abad 19, semakin luas dan diatasi kembali oleh Amerika pada abad 20. Jadi Barat memang setelah mulai munculnya apa yang disebut dengan revolusi industri pertama, mereka sudah mulai melakukan ya dominasi, apalagi misalnya dengan munculnya kolonialisme sudah terjadi ratusan tahun, dan itu sebenarnya termasuk bagian dari apa yang kita sebut tadi dengan hegemoni atau dominasi Barat terhadap dunia Timur. Jadi hegemoni ekonomi dan politik itu secara global selama 200 tahun itu sebenarnya dikuasai oleh Barat, dan sekarang itu sudah mulai berubah akibat kesalahan Barat sendiri dan tantangan dari negara-negara baru yang sudah mulai berkembang dan maju. Tony Blair mengatakan bahwa hegemoni Barat pada pidato tahunannya pada Yayasan Ditchley, Blair mengatakan bahwa era hegemoni Barat mulai berakhir dan dunia mulai bergerak ke arah dua kutub. Malah bukan hanya dua kutub, tapi dia mengatakan beberapa kutub. Jadi bukan hanya misalnya multipolar ya, tapi bisa lebih daripada dua kutub, tetapi misalnya terjadi dari beberapa kutub yang satu sama lain itu memulai atau memiliki posisi yang sama. Teman-teman sekalian, hegemoni sebagai sarana kultural ataupun ideologis untuk memasukkan beberapa negara pada beberapa kelompok yang satu sama lain saling bersaing, dan itu sebenarnya satu hal yang kemungkinan sekali berkembang, hal baru. Walaupun sebenarnya kita kalau bisa mengharapkan tidak ada yang disebut dengan dominasi kelompok itu, tapi bagaimana sebenarnya juga kalau gagasan tentang munculnya apa yang disebut, dan sering saya kemukakan dalam kuliah-kuliah itu tentang apa yang disebut dengan transnasionalisme. Pada transnasionalisme itu sebenarnya memang sebaiknya mulai diperhitungkan, walaupun gagasan-gagasan itu baru muncul setelah munculnya era informasi, tapi sebenarnya transnasionalisme itu adalah gagasan yang sangat penting untuk bisa memberikan kedudukan yang setara, yang sama antara semua negara di dunia ini, tanpa misalnya memikirkan antara mana yang lebih besar, kaya, dan lain-lain, tapi ada saling kerjasama, dan juga misalnya memberikan penghargaan atas kemanusiaan. Teman-teman sekalian, jadi tadi sudah kita singgung misalnya tentang dominasi dalam masyarakat yang sering dilakukan dalam kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan dan mencoba untuk mempertahankan dominasinya. Teman-teman sekalian, pada kelompok-kelompok yang biasanya disebut sebagai subordinasi, kan dalam negara misalnya ada kelompok penguasa, tetapi juga ada misalnya buruh, tani, masyarakat miskin, dan kemudian kalau kita bicarakan tentang secara global, maka juga pengelompokan itu yang kita katakan sebenarnya adalah dominasi dari negara, baik misalnya awalnya disebut sebagai yang sifatnya unipolar, kemudian akhirnya dia bergerak pada multipolar. Seorang ahli yang bernama Srinati
yang menulis buku tahun 2010 menyatakan hegemoni yang paling rendah dikatakannya sebagai kesatuan ideologi, politik, dan intelektual. Tapi ya Tony Blair menyatakan dominasi ekonomi, politik, dan militer telah berakhir. Dan selanjutnya Blair menyatakan perubahan geopolitik terbesar di abad ini adalah dari Cina dan bukan Rusia. Teman-teman sekalian, jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya kekuatan Cina itu sekarang memang bukan hanya misalnya dari jumlah penduduk yang sampai miliaran, tapi juga kemajuan teknologinya yang luar biasa dan kemajuan ekonomi yang juga luar biasa. Dan kemudian kalau Rusia bergabung dengan Cina, bergabung dengan negara-negara lain seperti India dan lainnya, kita akan melihat ya ada satu kekuatan baru yang mungkin jauh lebih besar dari dominasi Amerika sebelumnya. Teman-teman sekalian, Blair dengan tegas menyatakan bahwa Cina telah muncul menjadi kekuasaan superpower dunia kedua yang secara agresif bersaing untuk mempengaruhi dunia secara global. Cina unggul bukan saja pada militer dan ekonomi, akan tetapi juga pada sistem pemerintahan dan cara hidupnya yang memang berbeda dengan Barat yang sering selalu mengatakan mereka adalah, apalagi Amerika, sebagai satu negara demokrasi, tapi sebenarnya belum tentu, karena ada masyarakat-masyarakat yang selalu merasakan, terutama sekali misalnya dari ras kulit hitam, yang mereka tetap rasa sampai sekarang itu ada ketidakadilan terhadap mereka. Teman-teman sekalian, saya lagi mempersiapkan satu diskusi tentang bagaimana yang dialami oleh orang-orang kulit hitam, terutama sekali yang berada di penjara-penjara Amerika, yang dilakukan secara tidak manusiawi dan kekerasan yang luar biasa. Teman-teman sekalian, Blair juga menyatakan bahwa pengaruh Cina dan sekutunya seperti Rusia, Iran, Afrika Selatan ya sudah mulai memperkuat kebijakannya, dan negara-negara Barat harus memperkuat diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang timbul dengan posisi baru dari Cina dan teman-temannya. Teman-teman sekalian, jadi ya, usul Blair adalah bagaimana Barat supaya bisa meningkatkan belanja pertahanannya untuk menjaga superioritas agar tidak terlalu jauh tertinggal misalnya dari negara-negara yang baru berkembang. Dan kemudian bagaimana misalnya militer dapat meningkatkan penggunaan bukan hanya kekuatan militer, tapi apa yang dia sebut juga sebagai soft power. Soft power itu adalah bagaimana misalnya mencoba untuk melakukan hubungan yang baik dengan beberapa negara tanpa dengan menggunakan kekerasan, tapi misalnya dengan pendekatan budaya. Teman-teman sekalian, jadi soft power dengan menjaga hubungan yang lebih erat dengan negara yang berkembang, dan ini satu sebenarnya jalan yang lebih baik, cara atau strategi yang lebih baik daripada hanya menggunakan kekuatan, apalagi misalnya kekuatan militer dan kekuatan ekonomi. Militer dan dia juga menggunakan misalnya mengukakan istilah baru yang kemudian dia sebut sebagai upaya untuk keberhasilan dalam kebijakan memerlukan strategi yang terkoordinasi dengan baik serta komitmen yang kuat dari pemimpin untuk menghadapi tekanan-tekanan dari pemimpin yang lain. Teman-teman sekalian, dan pada bagian akhir ini kita mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang Chomsky. Tadi saya katakan bahwa Chomsky itu adalah seorang profesor, dan dia profesor di MIT. MIT itu adalah seperti ITB-nya Indonesia. Dia adalah profesor di sana, dan dia sebenarnya adalah imigran Yahudi dari Eropa Timur. Dia profesor linguistik. Awalnya sebenarnya dia sepertinya hanya bertolak dari linguistik, tapi sekarang dia adalah seorang yang sangat memiliki wawasan yang luas, dan dia banyak bicara tentang permasalahan filsafat, politik, masalah sosial, masalah ekonomi, dan lain-lain. Dan kemudian dia sekarang disebut sebagai ilmuwan yang dikatakan oleh terutama sekali Amerika dan masyarakat Amerika, ilmuwan Amerika itu sebagai salah seorang profesor yang berpandangan kiri radikal. Dia memang tidak mau tahu, tetapi dia selalu mencoba mengungkapkan apa yang dia anggap benar dan mengkritik Amerika itu secara radikal. Kegiatannya misalnya upaya untuk bisa menyerang beberapa negara lain termasuk Vietnam. Dia mengkritik keras kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan pada bicara misalnya ketika dia dialog dengan New York Times, dia memuji sebenarnya peran dari masyarakat dalam kritik-kritik yang keras sekali terhadap Vietnam dari apa yang disebut sebagai pertanggungjawaban intelektualnya, dan dia selalu mencoba untuk melakukan kritik itu secara akademis, dan dia mencoba untuk bisa melakukan semua kritik itu dengan memiliki dasar yang kuat sebagai salah seorang profesor atau seorang intelektual. Teman-teman sekalian, jadi kita tadi mengukakan ya beberapa pemikir dan seperti disebutkan budaya ya adalah budayawan terkemuka dan menulis sebenarnya lebih dari 100 judul buku. Coba bayangkan, dan setiap invasi Amerika dan Inggris misalnya ke Irak pada tahun 2003 itu disebutnya bertentangan dengan hukum internasional, dan dia mengatakan bahwa itu adalah satu pengangkangan terhadap azazi manusia dan masyarakat dunia. Chomsky dengan tegas mengatakan bahwa serangan itu adalah dilakukan untuk memperoleh sumber daya dan kekayaan alam dari Irak dan negara-negara
lain ya yang berada terutama sekali di Timur Tengah, dan dia mengatakan bahwa bentuk hegemoni global itu harus dihindarkan. Invasi Amerika beberapa negara seperti Vietnam tadi, kemudian pengeboman NATO ke Yugoslavia, perang Afghanistan, Irak, dan lain-lain, itu benar-benar menunjukkan kekuatan perang Amerika terhadap negara-negara luar, terutama sekali di luar Eropa dan Amerika. Itu disebut sebagai intervensi yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat, baik dari presiden yang berasal dari presiden Republik dan Demokrat, selalu melakukan invasi untuk mendapatkan sumber daya alam. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita katakan banyak problem yang berkaitan dengan perubahan-perubahan tentang geopolitik dan geostrategi dari beberapa ilmuwan politisi yang pro dan kontra pun sebenarnya tentu pasti banyak. Tapi teman-teman sekalian, kuliah kita pada kesempatan ini yang membicarakan tentang geopolitik dan geostrategi, saya pikir sebenarnya sekedar untuk memberikan peringatan dan pandangan baru bahwa sekarang terjadi apa yang kita sebut sebenarnya perubahan geopolitik dan geostrategi baru, dan kemudian untuk membuktikannya kita mencoba untuk memberikan beberapa contoh dari pemikiran yang dikemukakan, terutama sekali dari 3 tokoh besar seperti tadi Presiden Emmanuel Macron, bekas Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan profesor yang terkenal dari Amerika yaitu Profesor Noam Chomsky. Teman-teman sekalian, ada baiknya misalnya Anda atau teman-teman sekalian mencoba untuk membaca buku seperti Hegemony of Survival Amerika, dan kemudian beberapa buku lain sebenarnya yang sempat saya mencoba untuk menelusuri beberapa buku yang saya anggap penting untuk bisa menjadi dasar dalam kuliah yang singkat ini. Teman-teman sekalian, upaya mempertahankan hegemoni atau superpower yang sifatnya global ke dalam keberadaan itu sebenarnya mengancam keberadaan umat manusia karena menciptakan persaingan senjata yang luar biasa, dan semakin lama semakin canggih, semakin meningkat, dan semakin memberikan bahaya untuk kematian umat manusia. Teman-teman sekalian, tadi saya singgung sedikit bagaimana sebaiknya kita sekarang di dunia akademis mulai lebih membicarakan bukan hanya pada hegemoni atau misalnya pada apa yang disebut tadi dengan kekuatan yang sifatnya multipolar atau pemikiran lain, tapi ada baiknya kalau misalnya kita lebih sekarang mengembangkan pandangan baru yang kita sebut tadi dengan pemikiran transnasionalisme. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.